Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zaharman SE MSI AK CA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda Salsabila dengan NIM 226220101. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengenalan akuntansi sektor publik. Adapun materi yang akan saya bahas pada kali ini, yang pertama, pengertian dan lingkup organisasi sektor publik. Yang kedua, karakteristik organisasi sektor publik. Yang ketiga, pengertian cakupan organisasi sektor publik. Yang keempat, perbedaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta. Dan yang terakhir, prinsip akuntansi sektor publik. Untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita mulai dengan materi yang pertama, yakni pengertian dan lingkup organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik adalah badan atau lembaga yang didirikan oleh pemerintah untuk memenuhi tujuan dan kepentingan masyarakat secara luas. Entitas sektor publik ini bertujuan untuk menyediakan layanan publik, menjalankan program-program pemerintah, atau mengelola sumber daya publik. Pentingnya organisasi sektor publik ini terletak pada perannya dalam menjalankan fungsi pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi, dan layanan sosial lainnya. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan umum. Organisasi sektor publik ini seringkali diatur oleh hukum dan regulasi, dan mereka harus bertanggung jawab atas penggunaan dana publik, transportasi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Adapun lingkup organisasi sektor publik ini, yang pertama ada instansi pemerintah. A. Pemerintah pusat, yang termasuk di dalamnya ada kementerian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, dan lain-lain. Lalu ada lembaga dan badan negara seperti KPU, KPK, dan lain-lain. B. Pemerintah daerah, satuan perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan, dan lain-lain. Kedua, organisasi nirlaba milik pemerintah. Organisasi ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi dimiliki oleh pemerintah. Contohnya seperti perguruan tinggi BHMN, rumah sakit milik pemerintah seperti SSCM dan rumah sakit daerah, dan yayasan-yayasan milik pemerintah. Yang ketiga, organisasi nirlaba milik swasta seperti yayasan, yaitu Sempurna Foundation, Dompet Duafa Republik, dan lain-lain. Terus ada sekolah dan universitas swasta dan rumah sakit milik swasta tersebut. Selanjutnya, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni karakteristik organisasi sektor publik. Yang pertama ada tujuan publik. Organisasi sektor publik ini berfokus pada penyediaan layanan dan pelayanan publik untuk masyarakat atau kepentingan umum. Yang kedua, pendanaan publik. Organisasi sektor publik ini biasanya didanai melalui dana publik seperti pajak dan anggaran pemerintah. Yang ketiga, transparansi. Sebagian besar organisasi sektor publik harus beroperasi pada tingkat transparansi yang tinggi, memungkinkan masyarakat untuk memantau kebijakan dan pengeluaran mereka. 4. Ada akuntabilitas. Organisasi sektor publik bertanggung jawab kepada pemerintah, pemegang saham, atau masyarakat. Yang kelima, ada pengawasan regulasi. Organisasi sektor publik seringkali tunduk pada peraturan dan hukum yang ketat yang mengatur tindakan dan keputusan mereka. 6. Ada keterlibatan politik. Aktivitas dan keputusan organisasi sektor publik seringkali terpengaruh oleh proses politik dan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. 7. Ada visi dan misi yang jelas. Organisasi sektor publik memiliki misi dan visi yang jelas dalam menyediakan layanan dan mencapai tujuan publik. 8. Pelayanan sosial. Organisasi sektor publik seringkali berfokus pada penyediaan pelayanan sosial seperti pendidikan, perawatan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur. 9. Rasa tanggung jawab sosial. Mereka saling diharapkan untuk mempromosikan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kepentingan umum. Dan yang terakhir, yang ke-10, pengambilan keputusan terbuka.
keputusan di organisasi sektor publik ini seringkali melibatkan proses pengambilan keputusan yang terbuka melalui diskusi, pemilihan umum, dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yakni pengertian dan cakupan organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial. OSP disebut entitas ekonomi karena organisasi ini memiliki dan mengelola sumber daya ekonomi yang tidak kecil serta melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan. Cakupan organisasi sektor publik, yang pertama ada pemerintah pusat, yaitu badan-badan pemerintah di tingkat pusat yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan nasional. Yang kedua, pemerintah daerah. Pemerintah di tingkat daerah termasuk pemerintah kota, kabupaten, provinsi, serta badan-badan seperti dewan sekolah dan rumah sakit daerah. Yang ketiga, lembaga publik, yakni entitas yang didanai dan dioperasikan oleh pemerintah seperti rumah sakit publik, perpustakaan, dan lembaga pendidikan publik. Yang keempat, lembaga keuangan publik, seperti bank sentral dan lembaga keuangan yang diatur oleh pemerintah. 5. Keamanan dan pertahanan, yang terdiri atas angkatan bersenjata dan badan-badan keamanan yang bertanggung jawab atas pertahanan negara. Yang keenam, lembaga pengatur dan pengawas, entitas yang mengawasi sektor-sektor tertentu seperti otoritas, pengawas keuangan, dan komisi regulasi. 7. Organisasi internasional. Organisasi ini yang berfokus pada kerjasama antar negara dan perwakilan kepentingan global. Selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat, yakni perbedaan antara akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Akuntansi sektor publik dan sektor swasta memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Salah satu perbedaan utamanya adalah tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi publik dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Sedangkan tujuan akuntansi sektor swasta adalah untuk memperoleh keuntungan dan memastikan kelangsungan bisnis. Selain itu, metode akuntansi yang digunakan juga berbeda. Akuntansi sektor publik menggunakan bisnis aktual, artinya pendapatan dan biaya diakui ketika terjadi, bukan saat uang diterima atau dibayar. Sedangkan akuntansi sektor swasta menggunakan basis kas, artinya pendapatan dan biaya diakui ketika uang diterima atau dibayar. Perbedaan lainnya adalah dalam hal laporan keuangan. Laporan keuangan sektor publik harus memenuhi standar akuntansi sektor publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan laporan keuangan sektor swasta harus memenuhi standar akuntansi ditetapkan oleh badan-badan profesi seperti Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Meskipun terdapat perbedaan signifikan antara akuntansi sektor publik dan sektor swasta, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam menggunakan dana dan sumber daya. Baiklah, akhirnya kita sampai pada materi yang kelima, yakni prinsip akuntansi sektor publik. Yang pertama ada prinsip akuntabilitas. Prinsip ini menekankan bahwa entitas sektor publik harus bertanggung jawab atas penggunaan dana publik dan menciptakan mekanisme yang memungkinkan pemantauan dan pengawasan publik. Yang kedua, prinsip kepatuhan hukum. Entitas sektor publik harus memenuhi hukum, peraturan, dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan dan pelaporan dana publik. Yang ketiga, prinsip keterbandingan. Informasi keuangan harus dirancang agar dapat dibandingkan dari tahun ke tahun antar entitas sektor publik dan dengan entitas sektor publik lainnya untuk memudahkan analisis dan evaluasi kerja. Yang keempat, prinsip konsistensi. Prinsip ini mengharuskan entitas sektor publik untuk mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun, kecuali jika ada alasan yang kuat untuk mengubahnya. Yang kelima, prinsip akuntansi penuh. Informasi keuangan sektor publik harus mencerminkan secara penuh semua aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya termasuk aspek-aspek berkaitan dengan dana yang dikelola oleh pihak ketiga. 6. Prinsip keberlanjutan. Entitas sektor publik harus mengakui aset dan kewajiban yang relevan dengan mengolah dana publik, bahkan jika realisasi atau pelunasan mungkin terjadi di masa depan. 7. Prinsip kepentingan umum.
Informasi keuangan sektor publik harus memberikan gambaran yang akurat dan terpercaya tentang penggunaan dana publik untuk kepentingan umum. 8. Prinsip pengungkapan penuh. Entitas sektor publik harus mengungkapkan semua informasi yang relevan dalam laporan keuangan, termasuk informasi tentang kebijakan akuntansi, estimasi, dan resiko. 9. Prinsip manajemen berbasis kinerja. Prinsip ini menekankan pengukuran dan pelaporan kinerja entitas sektor publik dalam mencapai tujuan dan misi organisasi. Dan yang ke-10, prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip ini menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana publik serta memantau kinerja entitas sektor publik. Cukup sekian mengenai pengenalan akuntansi sektor publik. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.